Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barkah, Ketua DKM Ustaz Abdul Musin, Pembina Kepengurusan DKM Bapak Ustaz Rahmatullah, Bapak Ustaz Abdul Somad, seluruh jamaah, Bapak Ibu, khususnya jamaah dari Ratu Jaya, serta anak-anakku para santri, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih tentang jual beli, masih bab tentang jual beli. Pada malam hari ini kita masuk pada hadis, kalau di kitab saya 688. Tentunya di kitab Bapak nomornya beda ya. Saya bacakan hadisnya sambil dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadirun libadin wala tanajashu wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi wala yakhdubu ala khitbati akhihi wala tas'alul mar'atu tolaka ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Sudah ketemu Pak? Nah ya, artinya hadis ini an Abi Hurairah, datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Qala, beliau meriwayatkan, naha Rasulullah, naha telah melarang, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang apa? Ayyabi'a hadirun, yaitu melarang jual beli hadirun, yaitu orang kota, yang sudah kita bahas, orang kota, libadin kepada orang pedalaman atau pelosok. Kemarin kita bahas kenapa ini dilarang, karena di situ ada permainan harga yang terlalu. Orang kota dia pengalaman dengan harga, sementara orang pedalaman, orang pelosok, ya orang-orang kampung itu tidak tahu harga, buta harga, sehingga gampang dipermainkan, sehingga terjadi kelebihan yang sangat banyak, dan itu merugikan oleh orang-orang kampung atau yang di pedalaman, dan itu yang dilarang. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua, wala tanajashu, larangan kedua juga kita dilarang oleh Rasulullah tanajasu, melakukan tanajus. Tanajus itu adalah
membaik-baikkan, membagus-baguskan dagangan, tapi tidak bermaksud untuk membeli, tapi memprovokasi calon pembeli biar jadi beli dengan harga yang tinggi. Mari udah kita bahas juga. Nah, saya ingatkan sedikit, seperti contoh para makelar-makelar tuh, makelar dagangan, begitu ada calon pembeli datang ke toko, itu makelar dagangan itu melakukan sebuah acting seakan-akan dia itu juga calon pembeli, dia muji-muji barang itu, memprovokasi biar calon pembeli yang datang itu mau beli dengan harga yang tinggi. Nah, ini namanya tanajasuk, tidak boleh. Wala bai'ur rajulu wala yabi'ur rajulu, dan tidak boleh jual beli seseorang atau membelinya seseorang ala bai'i akhihi, atas pembelian saudaranya. Artinya apa? Kita tidak boleh membeli barang yang sedang dalam penawaran saudara muslim kita. Lagi negosiasi, tahu-tahu bapak, udahlah buat saya bayar 2 kali lipat. Itu nggak boleh itu. Nggak bolehnya kenapa? Pasti ada yang tersakiti hatinya. Betul. Makanya itu nggak boleh. Dan itu indahnya Islam, Pak. Jadi menjaga perasaan orang lain. Walaupun bapak kepengen dengan barang itu, bapak harus sabar nunggu sampai saudara itu selesai dalam transaksinya. Jadi apa tidak ya terserah dia. Kalau terpaksa si saudara itu ternyata jadi beli, sementara bapak kepengen dengan barang itu, ya silahkan bapak transaksi dengan si orang tersebut. Jadi tidak boleh langsung ngebom, udah saya bayar 2 kali lipat. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya membeli atas pembelian saudaranya. Lagi tawar menawar, lagi negosiasi, tahu-tahu bapak bom. Bagaimana dengan kasus lelang? Nah, ini sekarang terjadi kan, Pak? Kalau lelang kan begitu, bom-boman juga kan? Ini barang nih, pamannya barang tisu, dimulai dari harga 10.000, ada yang berani 11.000, 12.000, ya, terus sampai kadang-kadang harganya nggak masuk akal, tisu 50.000, gara-gara gengsi bom-boman. Bagaimana kasus lelang itu? Kasus lelang itu, Pak, dalam prinsip agama fikih Islam itu nggak boleh. Lelang yang model begitu ya, itu nggak boleh. Kecuali tender, itu malah boleh. Silakan yang mau proyek ini mengajukan proposalnya, itu malah halal. Diajukan proposal, ada tim penyidik, tim peneliti, tim penelaah, tim perhitungan. Jadi sekian proposal siapa yang akan diterima, itu malah halal, Pak. Itu beda dengan lelang yang model begitu. Yang pertama itu haram, nggak boleh itu. Jelas, Pak, ya? Ini yang biasa main tender, Mas Sigit, biasa tender nggak Mas Sigit? Ngajuin proposal boleh, kan begitu biasa perusahaan kan? Nah, itu tender, untuk dapat tender silahkan, itu halal, boleh, Pak. Termasuk lelang, yaitu lelang apa? Lelang amal kebaikan, itu boleh. Ayo yang mau lelang kebaikan, karpet per meter 100.000, pamer begitu. Saya 2 meter, saya 5 meter, nah itu nggak masalah, itu halal. Itu halal, itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Pun bapak ikhlas nggak ikhlas itu urusan bapak sendiri, gitu kan. Yang penting akad semacam itu hukumnya sah, gitu, Pak. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, ini kadang-kadang yang bermain lelang hati-hati, itu model-model begitu praktek yang tidak dibenarkan dalam fikih. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi. Nah, di sini juga wala yakhtubu, tidak boleh melamar. Seseorang tidak boleh melamar
ala khitbati akhihi, atas lamaran saudara muslimnya. Ini kan bagian dari akad juga Pak, akad lamaran, akad nikah. Jadi bapak nggak boleh melamar perempuan yang sedang dalam pelamaran saudara muslimnya. Jangan kayak orang nggak pernah ngaji, selama janur belum melengkung. Berarti itu orang milik bersama, sesat itu namanya. Kalau sudah dalam lamaran orang nggak boleh Pak. Habis saya cinta mati, ya udah tunggu jandanya kalau begitu. Gitu Pak. Nggak dapet gadisnya, tunggu jandanya. Jadi jangan kayak orang nggak pernah ngaji, padahal tiap hari ngaji. Wah, semboyannya sebelum janur melengkung, sesat itu. Nggak boleh. Selama itu masih dalam lamaran saudara muslim kita nggak boleh. Nggak boleh ngelamar, nggak boleh provokasi, nggak boleh ngiming-ngimingin, ya. Contoh ngimingin begini, pasang status WA, seandainya dia mau jadi milikku, kunci BMW buat dia. Nah, itu kan namanya provokasi. Sama nggak boleh, nggak boleh. Terus gimana? Ya ntar nunggu, kalau memang itu saudara membatalkan lamarannya, bapak silahkan maju. Ini contoh waktu bapak masih muda. Sekarang bapak maju mah gak usah, nggak ada yang mau. Ya masih muda. Jangan kayak orang sono juga, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu sesat itu. Oh, ngaji tiap hari kok semboyannya kok sesat semua itu. Nggak boleh. Tunggu sampai benar selesai, batal apa lanjut. Kalau lain hilang satu, ya lain-lain. Tapi hati nggak bisa begitu. Ya udah tungguin jandanya kalau gitu. Kalau masih nggak bisa move on bahasanya, nggak bisa berpaling ke lain hati, ya tunggu jandanya. Kecuali hitbah-hitbah yang dilakukan sebagaimana contoh di atas. Contoh, ayyakuna tsani ista'dzalal awwala, yaitu apabila orang kedua minta izin sama laki-laki pertama. Dia memang tahu sedang dilamar, dia minta izin, jadi apa enggak sama si A? Jadi, kalau enggak jadi saya mohon izin biar saya yang jadiin. Biarinlah tuker mobil, pamannya begitu. Ternyata diizinin, itu halal. Kenapa dapat izin walaupun dengan cara seperti itu halal Pak. Dimingin-mingin itu halal, karena dia terus terang Pak. Yang nggak boleh kan provokasi, nggak minta izin tapi terus memprovokasi, itu yang haram. Hari ini minta izin, kamu jadi nggak sama si A nih? Udah setahun kok nggak ada kabar beritanya. Ya jadilah, kalau sekiranya nggak jadi, biar saya yang maju. Ini kompensasinya kunci mobil bawa dah. Nah, itu halal umpamanya kok terjadi kasus begitu. Ternyata memang lakinya mata duitan. Ya udah gua beli mobilnya, udah selesai, halal. Halal. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ayyakuna tsani ghairu alimin bi khitbatil awal, yaitu apabila terjadi orang kedua ghairu alim, memang benar-benar nggak tahu kalau gadis itu dalam pelamaran laki-laki lain, benar-benar nggak tahu. Tahu-tahu dia datang aja ke rumah membawa segala macam apa yang dimiliki. Akhirnya si perempuan itu memutuskan untuk milih laki-laki yang kedua. Itu halal. Halal kenapa? Karena mau jujur, laki-laki kedua itu nggak tahu kalau itu dalam pelamaran. Dan ternyata perempuannya pun memang milih yang laki-laki kedua. Ya udah, berarti memang beruntung. Karena tapi itu catatannya benar-benar tidak tahu. Itu. Dan itu biasa terjadi Pak.
Makanya santri sama santri sempat berantem gara-gara begitu. Santri ngelamar temen pesantrennya, nggak ngomong-ngomong ditutup-tutupin. Akhirnya seniornya karena nggak tahu betul Pak, udah datang ke rumah bawa segala macam, dan seniornya ini udah top. Ya udah, calon mertuanya seneng, anaknya juga memang resep, jelas statusnya. Akhirnya milih orang kedua. Dan santri yang pertama ini masih di pesantren Pak, ngamuk dia, tapi nggak berani ngapa-ngapain. Itu seniornya ngapain? Itu saya nemenin dia ngeluyur tiap malam, itu hampir sebulan saya Pak. Tiap malam temenin saya keluar, ya udah saya temenin. Stres, teman-teman deket saya temenin kemana? Ke Menara Kudus, nongkrong aja di Menara Kudus Pak. Alon-alon, saya temenin sebulan, baru sembuh dia Pak. Sebab kalau nggak ditemenin bahaya Pak, bener-bener cinta itu bisa membunuh orang tuh, itu bener itu. Bapak pernah nggak jatuh cinta? Pernah kan? Masya Allah. Sebulan saya nemenin dia itu, biar nggak melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, itu sebulan. Malah lebih parah, ayo temenin apa? Nyari belut. Di malam-malam nyari belut Pak ke sawah. Emang musimnya malam mau purnama kan biasa banyak tuh belut di Sujan. Makan belut. Udah nemenin lah gelandang begitu tiap malam gitu. Tapi saya bilang pokoknya sebelum subuh harus sampai pondok ya. Ya udah saya pondok temenin. Dah sebulan saya temenin. Emang bener-bener Pak, kalau nggak temenin bisa gila itu bocah. Saking cintanya dan ternyata cintanya kandas di tengah jalan, hancur sudah harapan. Saya bilang perempuan nggak dia doang, memang betul, tapi dia yang di hati, waduh malah marah-marah, nggak bisa dinasehatin. Orang tuh kalau patah hati Pak, nggak bisa dinasehatin. Yang ada udah ikutin, mau kemana ikutin. Yang penting jangan gantung diri, serem gitu. Ini masalah lamar ya. Contoh yang ketiga, antarudda khitbatal awal, yaitu ketika orang pertama membatalkan khitbahnya. Nah itu udah jelas, siapapun boleh masuk. Ternyata dia membatalkan lamarannya, boleh masuk. Nah yang sering jadi pertanyaan, kalau laki-laki membatalkan lamaran, barang yang sudah diberikan boleh nggak diminta lagi? Bu, kan udah dibawain barang-barang tuh, boleh nggak diminta lagi Bu? Nggak boleh Mas Sigit. Itu sempat jadi konflik loh Bu. Sempat jadi konflik karena ketika dia lamar, bawa barang bawaan segala macam, kan dasarnya biar perempuan itu mau jadi istri. Ternyata ada sebuah masalah sehingga lamaran itu dibatalkan. Entah apa, pokoknya batal judulnya. Sempat rame, pihak laki-laki minta itu dibalikin lamarannya, ada gelang, ada cincin ya, itu diminta dibalikin. Rame. Nah, akhirnya tinjauan fikihnya bagaimana? Tinjauan fikihnya tidak boleh diminta lagi, tidak boleh diminta. Barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta lagi. Barang yang boleh diminta lagi itu adalah orang tua memberi kepada anak, itu boleh diminta lagi. Jadi umpamanya orang tua ngasih motor ke anak, itu satu saat orang tua boleh ngambil lagi, dibenarkan secara fikih. Atau seorang suami memberikan kepada istri, nih mah duit 10 juta, tiba-tiba berubah pikiran, saya minta lagi, itu halal. Halal itu loh Pak. Itu halal. Yang nggak boleh itu mahar.
Mahar itu nggak boleh diminta lagi, Pak. Ketika bapak mengawini perempuan dengan mahar, pamnya berapa? Hah? 3 gram mas. Anggap aja 3 mahar 10 gram. Itu bapak nggak boleh selaku suami, sini maharnya kita buat modal. Kalau istri bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Itu kewenangan mutlak istri. Kalau dipinjam boleh, Pak? Kalau pinjam boleh, kalau diizinin juga, gitu kan. Boleh. Ini bedanya mahar dengan pemberian. Kalau mahar itu kan menjadi sebuah syarat. Tapi kalau pemberian udah jadi suami istri, terus tiba-tiba berubah pikiran, sambil lagi dia mah buat modal, nggak masalah. Kalau minjem ya wajib balikin. Kalau bahasanya minjem wajib balikin. Kalau bahasanya minta ya nggak wajib balikin. Gimana Mas Sikit diurus aja? Belum dibalikin. Wajib balikin. Wajib dipulangin kalau bahasanya minjem. Pokoknya siapapun kalau bahasanya minjem wajib mulangin. Tapi lebih mulia derajatnya perempuan kalau ya udah Mas gua ikhlasin, ya udah. Jadi nggak usah ditagih-tagih lagi. Udahlah, masa sama suami ditagih sih. Saya bela kaum suami. Yang keempat, contoh yang diperbolehkan, ayat rukal khotib al-awwalu wa yu'radu anil khitbah, yaitu apabila pelamar yang pertama meninggalkan tuh artinya si perempuan itu terus gak diurus, Pak. Habis dilamar terus gak diurus, gak jelas kabar beritanya, dilanjut apa gak jelas. Maka itu si wali Pak, wali itu berarti orang tua perempuan, wa yu'radu anil khitbah, itu boleh memalingkan atau mengabaikan atau membatalkan sepihak. Habis ngelamar nih 2024, udah setahun, udah 2 tahun nggak ada kabar gembira lanjut apa enggak ada kabar berita. Itu orang tua perempuan boleh ngambil keputusan untuk membatalkan khitbah atau memalingkan tuh, udahlah nak, nggak usah nungguin dia nggak jelas, dah sama si A saja, itu boleh. Kenapa boleh? Karena resiko, Pak. Kalau dihukumi nggak boleh resiko, iya ini nunggu sampai berapa tahun. Sementara perempuan itu ada masa waktu, jangan terlalu lama, kan begitu Pak. Nunggu nggak jelas 2 tahun, 3 tahun, terkatung-katung nggak jelas, ya udah jangan, batalin. Perempuan itu kan resiko, kalau umurnya terlalu banyak belum nikah. Beda dengan laki-laki, makin tua ya makin jelek gitu. Gitu ya. Anak perempuan kan beda Pak, kayak saya nih, anak pertama perempuan itu sudah mulai menghitung saya bundanya, ini tahun ini lulus aliyah, habis ini ngapain Bun? Udah kita takhusus Quran karena kitab udah selesai, ganti Quran. Terus Quran, kuliah. Nah kalau ada yang mau biarin nikah, biar kuliahnya dibiayai suaminya. Nah gitu saya. Gitu. Anak perempuan itu beda, Pak. Nah itu contoh-contoh khitbah yang dianggap boleh karena satu hal. Selanjutnya, nah ini yang lebih parah lagi nih Pak. Wala tas'alul mar'atu, tidak boleh meminta al-mar'atu, seorang perempuan meminta tolaqa ukhtiha, yaitu diceraikannya saudari perempuannya. Bisa dipahami Pak? Litakfa'a, agar dia bisa memenuhi ma fi inaiha, yaitu tempat kedudukan saudara perempuannya, saudari muslimnya tersebut. Jadi begini Pak,
Nah, ini sekali lagi nih, ini mungkin berangkat dari sebuah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ini gara-gara reunian nih. Akan saya bilang nggak usah reunian kalau berangkat sendiri, bahaya. Akhirnya ketemu CLBK-nya waktu SMA. Karena itu memang mantan cinta pertama, kan susah dilupakan. Betul nggak Pak Indra? Cinta pertama itu susah dilupakan. Ketemu dia statusnya single. Terus si perempuan tadi ngomong, saya mau jadi istrimu, tapi ceraikan dulu. Saya mau jadi istrimu, tapi ceraikan dulu istrimu yang itu. Meminta begitu tuh haram. Haram nih, nah, makanya para perempuan itu haram. Dan itu ternyata terjadi loh Pak. Kasus begitu terjadi, tidak hanya di sinetron. Betul, saya kemarin kedatangan tamu dari Pondok Petir, begitu kasusnya. Dia bilang, awalnya begini, Pak Ustadz, saya minta doa untuk bentengin diri dari gangguan magic dan lain-lainnya. Insya Allah saya bantu. Untungnya saya nanya Pak, untungnya saya nanya masalahnya apa. Masalahnya ini saya lagi deket sama laki-laki Pak Ustadz. Terus laki-laki ini punya istri. Terus laki-laki ini cerita bahwa dia tidak bahagia dengan istri yang pertama. Itu. Dia lebih nyaman dengan saya kepengen nikah dengan dia. Begitu. Maksudnya nikah, terus istri pertama diceraikan apa poligami? Pengennya diceraiin. Itu terjadi Pak. Saya bilang itu berarti setan. Saya gituin Pak. Itu berarti setan. Kalau bahasa kerennya kan pelakor Pak. Pelakor itu apa kepanjangannya? Pengganggu lagi orang. Ya kan setan Pak namanya. Begini saya ajarin, kamu kalau seneng suami orang, pengen dinikahin, silahkan nikah. Tapi jangan terus meminta biar istri pertamanya diceraikan, jangan, itu nggak boleh. Kalau pengen jadi istri kedua silahkan, jadi istri ketiga ya silahkan. Tapi jangan pernah memprovokasi biar dia menceraikan istri pertamanya, jangan, nggak boleh, itu dosa. Jadi ingat, meminta agar si laki-laki menceraikan istri pertama itu haram. Tapi meminta agar dijadikan istri kedua itu halal. Wih, pengumuman. Ya biar tahu status hukumnya gitu loh Pak. Tapi insya Allah sini aman semua. Jadi saya ulang, karena orang sering salah paham Pak. Meminta seorang laki-laki menceraikan istrinya itu haram. Tapi meminta dijadikan istri kedua itu halal. Catat Pak Rahmat tuh, dicatat. Betul Pak. Sekarang kita bicara bukan bicara egois Pak ya. Bicara sosial. Di Palestina Pak, itu banyak janda yang butuh suami. Saat ini aja Indonesia itu laki-laki dengan perempuan 1:8. Bapak cek di data kependudukan, banyakan perempuan. Bayangin kalau anak kita di posisi belum dapat jodoh, sementara ada jodoh tapi jadi istri kedua gitu. Makanya kaidah fikihnya halal kalau ada perempuan minta jadi istri kedua. Yang penting jangan minta menceraikan istri yang pertama. Istri loh kan, bukan simpanan loh ya, istri. Nah, itu kan Bapak, kalau nggak ada poligami kasihan juga perempuan-perempuan karena 1:8. Gitu. Makanya
Dari segi sosial kasihan kan, kalau semua kekeh dengan satu istri, yang lain bagaimana nasibnya? Kasihan. Wah Ustadz, provokasi biar poligami, enggak, sosial gitu. Saya sendiri juga tipe orang yang setia satu istri. Monogami kita mah, ada satu istri. Nah, ini kajian ilmu. Masalah bapak ibu setuju apa enggak dirasa, tapi secara ilmu itu boleh. Selesai. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati seluruh ulama hadis. Wali muslimin. Adapun redaksi menurut Imam Muslim itu ada tambahan, ada perbedaan. La yasumul muslimu ala saumil muslim. Tidak bolehnya menawar, al muslimu seorang muslim menawar dagangan pak, ala saumil muslim atas tawaran saudara muslimnya, nggak boleh. Seperti tadi yang saya contohkan, wala yabi'ur rajul ala bai'i akhi. Kalau menurut Imam Muslim, la yasumul muslim ala saumil muslim, sama, cuman beda redaksi. Itu larangan-larangan yang Rasulullah sampaikan agar kita hidupnya terarah, tertib, tidak menyakiti hati orang lain. Sebab bahaya pak, begitu bapak menyakiti hati orang lain itu berdoa, bahaya pak, bisa kualat kita. Gara-gara es teh orang bisa hancur itu pak. Hadis berikutnya, wa an Abi Ayyub Al-Ansari. Hadis datangnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, beliau meriwayatkan begini riwayatnya. Sami'tu Rasulullah. Sami'tu, aku telah mendengar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Sabda Rasulullah, man farraqa baina walidatin wa waladiha. Ini masalah jual beli budak pak. Zaman itu kan perbudakan masih berjalan. Man, siapa saja, farraqa, yang memisahkan, baina walidatin, antara seorang ibu, wa waladiha, dan anaknya, dipisah. Farraqallahu, maka Allah akan memisahkan bainahu, antara orang tersebut yang melakukan praktek itu, wa baina ahibbatihi, dan antara orang-orang yang dicintainya, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Ini awalnya hadis bicara tentang perdagangan budak. Jadi kalau ada status ibu dan anaknya, statusnya sama-sama budak, kalau mau beli, beli semua. Kalau mau membebaskan, bebaskan semua, jangan dipisah. Ibunya dibeli, anaknya ditelantarkan, nggak boleh begitu. Kalau mau beli, beli semua. Kalau mau merdekakan, ya merdekakan semua, tidak boleh dipisah. Sebab kalau dipisah kasihan, bisa apa? Bisa terlantar benar-benar. Itu kasus jual beli budak. Dan ini hadis ini secara kalimat itu umum. Umum itu artinya bisa digunakan dalil apapun yang kaitannya memisahkan. Termasuk bapak, ibu ya. Umpamanya pengen istilahnya apa? Mindahin kucing. Kucing banyak bener di rumah ya. Pengen mindahin, wajib mindahin induk dan anaknya bareng. Kalau pindah ya pindah semua, nggak boleh dipisah. Karena si anak masih butuh induknya untuk nyusu, maka nggak boleh dipisah.
Kalau pindahin semua, kalau enggak boleh itu. Itu berlaku umum jadinya. Sebab kalau kita memisahkan mereka, berarti memutus kasih sayang mereka. Ancamannya besok kita di hari kiamat tidak bisa bertemu dengan orang-orang tercinta kita. Besok bapak masuk surga, istri masuk surga, tapi nggak bisa ketemu istri, nggak bisa ketemu anak. Sedih, Pak. Nah, makanya ini berlaku umum dalam penerapan hadisnya, dilarang. Kecuali kalau anaknya sudah mandiri, ya, sudah mandiri, sudah nggak butuh induk, nah itu nggak masalah, nggak masalah. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ahmad. Hadis berikutnya juga senada, Pak. Hadis berikutnya, wa an aliyin, hadis ini datanya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Ini senada. Qala, beliau meriwayatkan, amaroni, telah memberikan perintah. Amaro itu memberikan perintah, ni kepadaku. Siapa yang memberikan perintah? Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi perintahnya? Ayyabi'a gulamaini akhwaini, agar membeli gulamaini, dua anak laki-laki, akhwaini yang bersaudara, memang saudara kandung dua-duanya, disuruh beli. Ini budak, Pak, ya. Fabi'tuhuma, maka aku membeli keduanya. Fafaraqtu, maka aku memisahkan bainahuma, di antara keduanya. Fadzakartu, kemudian aku sebutkan, aku sampaikan dzalika, kasus itu, lin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, adrik huma fartaji huma wala tabi huma illa jami'an. Rasulullah tegas, adrik huma, temukan keduanya. Kan dia terpisah, temukan keduanya. Fartaji huma, kembalikan keduanya. Wala tabi huma, jangan kau beli atau kau jual keduanya, illa jami'an, kecuali semuanya. Kalau mau jual semua, kalau mau beli semua, kalau mau merdekakan semua. Jangan memisahkan sehingga putus persaudaraan kasih sayang. Padahal mereka memang bersaudara, apalagi kandung, gitu, Pak. Nah, sampai segitunya indahnya Islam dalam kita memperlakukan seorang budak. Begitu juga binatang. Itu kalau ini ada kucing di rumah nih, Pak, kucing di rumah itu. Ya udah, biarin, memang masih kecil, biarin, jangan sampai terpisah. Kalau mau pisah, entar kalau udah gede, udah bisa mandiri, itu silahkan dipisah. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk, Pak, termasuk memisahkan itu adalah ketika orang tua, ini mungkin jarang terjadi di Indonesia, Pak, tapi ada. Sudah pikun, ibunya sudah pikun, bapaknya belum pikun. Akhirnya ibunya ditaruh di panti jompo, sementara bapaknya masih di rumah. Ini termasuk dianggap dosa, Pak. Ya, akhirnya bapaknya kan bingung, nanyain mulu. Walaupun pikun tuh istri, belahan jiwa, hidup puluhan tahun. Jadi kalau mau dirawat, rawat semua. Kalau mau di panti jompo semua. Secara fikih begitu. Seandainya benar-benar ditaruh di panti jompo, ya itu anak yang apa, Pak? Kebangetan itu anak. Nah, tapi secara teori fikih, kalau mau panti jompo dua-duanya. Kalau enggak, ya enggak dua-duanya. Itu termasuk, Pak, ini kalau dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang karya Ibnu Rajab, Pak,
Itu sempat dibahas juga masalah ini, termasuk haram ketika anak menyebabkan terjadinya pilih kasih di antara orang tua. Itu haram. Jadi kita selaku anak nih Pak, harus bisa memperlakukan orang tua kita semua merasa nyaman, tidak merasa bedakan. Ini kan kecenderungan anak biasanya kan ke ibu. Betul. Ke ibu apa ke bapak? Ke ibu. Ibunya mah apa baik diturutin ya, uang juga dicukupin. Sementara bapaknya nggak pernah ditanya. Ya, nggak pernah ditanya. Giliran orang tua laki pengen ngomong, pengen martabak, ngapain sih martabak, udah tua pakai martabak sekali. Itu perbuatan yang sangat dosa Pak. Makanya kita selaku anak harus bisa memposisikan orang tua itu merasa nyaman, tidak merasa dibeda-bedakan. Nyaman. Makanya orang tua nanya, kalau ibu pengen apa, pengen ini, bapak pengen apa, udah turutin Pak. Seleranya beda, ya nggak apa-apa, emang selera mah harus beda. Tuh, habis rokok mulu yang diminta, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, umur udah sepuh kan paling berapa lama sih ya, gitu loh. Jangan sampai bapak menyesal jadi anak. Betul Pak, saya ulang-ulang. Penyesalan saya terhadap abah saya itu satu, yaitu belum sempat beliin ikat pinggang sabuk Pak. Semua saya turutin alhamdulillah. Setiap saya pulang itu minta dibeliin kepala kambing. Senengnya abah saya itu kepala kambing. Saya beliin aja. Udah sakit itu Pak, udah berbaring itu, udah nggak kuat berdiri kalau nggak dia apa, nggak kuat. Tapi masih seneng namanya kepala kambing. Saya beliin aja. Minta beliin sabuk. Logika saya, buat apa sabuk? Abah nggak kemana-mana. Kemana-mana paling pakai sarung. Nggak pernah ngisi acara, udah loyo, udah nggak bisa. Pikir saya, buat apa itu sabuk? Akhirnya nggak saya beliin. Nah itu jadi penyesalan saya Pak. Padahal sabuk kan murah Pak. Ya, 50.000 juga dapat sabuk. Makanya biar tidak terjadi orang tua minta apa udah turutin, takutnya itu permintaan terakhir ya, itu yang bikin nanti nyesel Pak. Turutin, mau habis permintaannya nggak logis, nggak perlu logis memang ternyata. Namanya permintaan terakhir itu kadang-kadang memang yang nggak logis gitu loh. Makanya turutin aja. Makanya Pak, kalau istri udah mulai nggak logis Pak, turutin. Takutnya itu permintaan itu. Istri juga sama. Kalau suami udah mulai gak masuk akal dulu, turutin. Takutnya itu pesan terakhir. Selanjutnya, di dalam syarahnya saya bacakan Pak, untuk memperkuat keterangan itu, yuhramu wala yasihu, haram wala yasihu, dan tidak sah jual beli budak tadi, ayyufarriqu baina dzi rahimin, yaitu memisahkan antara orang yang punya hubungan tali rahim, itu hubungan persaudaraan. Yabi'u, baik itu dalam proses jual beli, au qismatun, atau dibagikan, au hibatun, atau diberikan cuma-cuma. Jadi kalau dua-duanya dihibahkan, hibahkan semua. Kalau mau dijual ya jual semua. Kalau dimerdekakan, merdekakan semua. Itu dijelaskan. Walau ba'dal bulugi, walaupun itu budak sudah sama-sama balik tapi belum punya kemampuan mencari nafkah sendiri, cuma udah balik, itu tidak boleh dipisahkan. Nah, kecuali itu tadi catatannya sudah punya kemandirian kemampuan ya mencari nafkah sendiri, sudah bisa mencukupi diri sendiri, nah itu dipersilahkan. Karena termasuk tidak boleh itu Pak, termasuk haram nih catatan, termasuk haram
memberikan anak kepada orang lain. Ya. Memberikan anak kepada orang lain. Bomnya suaminya, kan ada suami nakal nih, anak udah banyak nih mah, sementara kita nggak punya duit, biarin deh ini anak diadopsi orang. Diadopsi orang, sementara ibunya sayang bener sama itu anak. Nah, perbuatan suami model begitu itu haram. Bagaimana kalau cuma-cuma dan atas kesadaran sendiri? Sepakat, suami itu sepakat, biarin ini dirawatin sama si Anu biar lebih sejahtera masa depannya, sepakat. Boleh, boleh. Yang penting tidak dengan akad jual beli. Tidak dengan akad jual beli, dan binnya Pak, nanti kalau dia nikah atau apa penyebutan, binnya harus bin ayah kandungnya, bukan bin ayah yang ngadopsi. Jelas Pak ya? Nanti pada akhirnya wajib diberitahukan bahwa ayah kandungmu adalah dia, bukan saya. Itu wajib Pak. Mungkin sementara disembunyikan, menjaga perasaan, tapi ntar kalau waktunya dia udah dewasa, dia udah mau nikah, wajib diberitahukan siapa orang tua kandung yang asli. Nah, itu wajib, bukan kok anjuran, tapi wajib. Makanya kasus-kasus semacam itu rada rumit nanti Pak, rada rumit. Mau ngasih tahu nggak tega, nggak dikasih tahu bagaimana, dan itu terjadi di Ratu Jaya itu. Terjadi di Ratu Jaya itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.